kelompok BPS, kemudian kelompok kelompok 8 ya. Kita tidak menyebut nama kelompoknya, dengan mengambil sistem informasi pengelolaan buku tamu dengan analisis statistik dan laporan otomatis. Kemudian ada kelompok 5 EQT sistem utilisasi. Kemudian ada kelompok BPS Provinsi Sultra dengan sistem operasional 24 jam. Kemudian kelompok bagian kepegawaian Direktorat UFO, rancangan implementasi SI untuk surat keluar masuk di bagian kepegawaian Direktorat UFO. Kemudian kelompok di KSP Techno Studio dengan judul monitoring server dan website. Kemudian ada kelompok KKP Brida dan kelompok 4 dengan mengandung tema Sipatra, sistem pengarsipan. Kalau dihitung dari jumlah kelompok dan juga daftar anggotanya, ini baru sekitar 49, 13, 16, 21, 26, 31, 34, 36, 41, 44. Ya, harus sekitar 49 sementara. Peserta ini yang belum, nanti segera diinformasikan ya. Atau ada di sini peserta yang hadir dalam kelas ini yang belum submit tugasnya. Oke, peserta kuliah hari ini ada sekitar 40-an. Oke, hari ini salah kita mulai untuk berdiskusi memaparkan tahap persiapan untuk draft artikel ilmiah ya, dalam hal ini draft jurnal ya. Alhamdulillah sudah sampai black box. Di video yang di create juga sudah ditayangkan brief description ya, latar belakang dan sebagainya. Kemudian sudah di informasi, kemudian sudah mulai diuji dengan black box dan lain sebagainya. Oke, sudah progres sudah luar biasa. Sekarang kita akan menuju ke tahapan draft jurnal ya. Dalam jurnal nanti ya, draft jurnalnya ya, untuk milestone kita yang berikutnya atau progres kita yang berikutnya yang harus diselesaikan, yaitu draft jurnalnya beserta hasil Turnitinnya ya. Take note semua ya. Jurnal draftnya nanti disubmit bersamaan dengan hasil Turnitinnya ya, yang tidak boleh lebih dari, ada yang tahu tidak boleh lebih berapa persen Turnitin sini untuk jurnal? Mungkin waktu kelas metodologi penelitian sudah disampaikan. Ada yang pernah dengar? Yusli pernah dengar Yusli? Yusli.
Yusli, dengar suara Yusli? Ya, pernah dengar untuk batas plagiarisasi Turnitin berapa persen? Oh begitu. Waktu kelas metolit pernah disebutkan enggak? Ya, ada yang pernah dengar tentang ambang batas plagiarisme? Oke, ya, di take note ya, nanti untuk papernya akan di sini ada sekitar, saya tahu berapa kelompok ya. Kita 11 kelompok. Dimas, kita ada berapa kelompok, Dimas? Dimas, Ya, Pak. ada berapa kelompok kita? Ada 11, 10. kurang lebih 11 kelompok. Ada 11 kelompok yang progres. Ya, kita ada 11 kelompok taruhlah ya. Mungkin ada yang terlambat, segera diinfokan untuk kita sama-sama kejar progresnya. Yang 11 kelompok ini ya, sudah sampai tahap analisis sudah, desain implementasi, dan evaluasi melalui Blackboard sudah. Ya, hal ini untuk draft jurnalnya, ya fase plagiarismenya untuk Turnitin ya itu diambang 15% maksimal. Ya. Jadi nanti ketika kalian mendraft, hati-hati copy paste. Hati-hati dalam copy paste. Nanti buang-buang waktu, mending ditulis sendiri atau ya banyak tools juga sekarang. Banyak tools yang bisa paraphrase. Nah, intinya nanti ketika kalian sudah mendraft papernya, submit ke nanti saya infokan, minta tolong ke Bu Uti yang memegang akun Turnitin untuk dicek. Ya, hanya konsekuensinya harus antri. Nah, tapi kalau kalian punya source untuk submit ke Turnitin yang lain juga boleh, ya. Karena harus menunggu itu untuk minimal paling lama atau ya minimal 1 hari baru keluar hasilnya, ya. Jadi salah satu evaluasi berikutnya untuk kelas project angkat lunak ini, kalian mendraft papernya, kemudian menunjukkan Turnitin plagiarisnya maksimal 15%. Ya, di take note ya. Cara untuk mengecek Turnitin, saya minta nanti Ibu Uti untuk menerima artikel dari 11 kelompok ini, tentu secara berantri, ya, secara berantrian. Tapi kalau ada source yang lain yang bisa membantu untuk menyelesaikan ataupun membuktikan Turnitin plagiarisme 15%, silakan ya, untuk segera dilaporkan ke kelas ini. Itu satu tahapan. Draft paper, kemudian menunjukkan bahwa Turnitinnya maksimal 15%. Nah,
Kemudian yang kedua, ya, saya share ini. Ada kelihatan? Kelihatan. Ya, kelihatan. Ini salah satu contohnya jurnal ilmu komputer dan sistem informasi, JIRSI. Ya. Langkah kedua, pemilihan submit. Target PPL accepted, ya. Target intinya. Untuk menuju target itu ya salah satunya plagiarisnya tadi nggak boleh lebih dari 15%. Nah, itu baru tahap awal inisiasi. Kemudian nanti ketika kalian sudah submit akan ada review, ya, input dari reviewernya terkait draft yang kalian masukkan, tersebut dengan manuskrip. Ya, kita target terbitnya ini paling optimalnya itu Juni, ya, biasanya 30 Juni. Olehnya dicatat ya, semua kelompok 11 ini sudah progres. Bisa cari jurnal, yang penerbitannya itu di bulan Juni 2025. Cari jurnal yang penerbitannya di bulan Juni. Karena kita ini di Google search saja jurnal komputer terbit Juni, kan banyak sekali. Ya. Sekarang tidak perlu muluk-muluk mau Sinta atau tidak Sinta pun nggak apa-apa. Jadi kalian sudah punya experience nanti untuk mensubmit dalam sebuah publikasi. Kalau Sinta lebih bagus lagi, ada poin khusus. Ya, target kita yang paling utama bisa terbit di bulan Juni ini. Target besarnya terbit. Tapi apapun yang terjadi nanti, yang paling utama dulu adalah menunjukkan bahwa plagiarisnya 15%, kemudian kalian telah yakin sudah ini jurnal yang kalian sudah pilih itu yakin untuk kalian submit, karena kalau sudah submit kecil kemungkinannya untuk mensubmit ke tempat yang lain. Artinya etika dalam sebuah penelitian, ketika kita sudah mensubmit di sebuah publisher, sebuah jurnal, lebih bagus mengurungkan untuk mensubmit di tempat lain. Kita fokus. Oleh karenanya tahapan kedua, memilih jurnal itu juga merupakan satu hal yang harus diperhatikan. Ya, clue-nya adalah jurnal komputer yang terbit di bulan Juni. Jadi kalian sudah bisa estimasi waktu kapan, kalau kami bantu dari tim PPL, misalnya milestone sekarang yaitu tanggal 9 Mei. In pekan ke-3 Mei
paling lama tanggal 19 Mei. Draft, betul-betul draft ya, final draft dari paper kalian tanggal 19 Mei sudah final draft, dalam artian itu yang menjadi tingkat keyakinan kalian untuk kalian submit dengan dibarengi bukti bahwa turunnya 15% ya. Jadi tahap kita yang berikutnya adalah pekerjaan kalian draft papernya mulai hari ini, kemudian cari tempat untuk mengecek plagiarism dengan ambang batas 15. Kemudian nanti tanggal 19 Mei silakan diupload lagi ke ketua kelompoknya, yaitu Dimas, tanggal 19 Mei ya. Ada pertanyaan sampai saat ini terkait progres berikutnya? Lanjut dulu ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Target berikutnya 19 Mei kalian semua sudah membuktikan nanti di kami selaku pengampu proyek Rangga Lunak bahwa paper kalian draftnya final draft ready dengan turnitin atau kemungkinan plagiarismnya maksimal 15%. Caranya tadi saya sampaikan, bisa nanti lewat Bu Uti, saya informasikan, saya koordinasi ke Bu Uti untuk kalian submit ke beliau, tapi antri nanti tunggu karena biasanya satu hari, nanti hanya punya satu akun. Tapi kalau kalian punya source lain, monggo bisa dicek. Oke. Next. Kelihatan ya papernya ini? Ya. Hampir semua atau semua lah judul kalian berkaitan dengan perancangan sistem. Ya. Jadi kemungkinan template yang dipakai yaitu template yang berkaitan dengan jurnal teknologi informasi atau jurnal komputer. Dan rata-rata strukturnya sama seperti ini. Ya, ada pendahuluan, kemudian ada metodologi atau tinjauan pustaka. Ada metodologi penelitian. Nah, kemudian hasil pembahasan. Kemudian nanti saya share filenya. Kemudian ada pengujian, ya. Baru kesimpulan. Sepertinya kalau kontennya sudah ada semua, kalian sudah menyelesaikan sampai pengujian. Misalnya user dapat menampilkan profil, hasil yang diharapkan ya aplikasi dapat menunjukkan profil dan statusnya berhasil. Kurang lebih seperti itu. Nah, berkaitan dengan struktur dari pelaporannya ataupun poin-poin yang ada dalam draftnya, gambaran umumnya tadi
ada pendahuluan, metodologi penelitian, kemudian perancangan sistem, kemudian hasil pembahasan, kemudian pengujian, kemudian kesimpulan dan saran. Ya. Tetapi kalian juga harus melihat draft template-nya, draft template dari jurnal yang kalian pilih. Ya. Untuk saat ini memang tadi saya sampaikan bebas ya, tapi clue utamanya yang terbit di bulan Juni ataupun paling rentan jurnal yang terbit di bulan Juli. Ya. Idealnya Juni, paling lewat pun yang terbit di bulan Juli. Karena kita target utamanya jurnal kalian ini terbit. Ya. Target utamanya itu jurnal kalian terbit. Ya. Jadi kalian pilih jurnal komputer, jurnal teknik informatika yang terbitnya di bulan Juni idealnya atau paling lambat di bulan Juli. Ya. Kalian pilih betul-betul, kalian baca, kemudian lihat template-nya, kemudian triknya juga lihat arsip-arsipnya atau publikasi yang sebelumnya apa saja yang dia publish, kemudian sesuaikan apa yang ada di template-nya dengan hasil kerja kalian. Ya. Pada intinya kurang lebih seperti tadi, ada pendahuluan, ada metodologi penelitian, ada rancangan sistem, ada implementasi, kemudian ada pengujian. Pengujian yang sudah kalian lakukan ya melalui black box test. Masukan. Nah, kemudian diperhatikan biasanya ada ketentuannya maksimal misalnya 10 halaman, minimal 5 halaman. Ya. Tidak boleh lewat dari jumlah halaman yang ditentukan oleh publishernya itu. Karena kalau kelebihan biasanya memang menjadi concernnya dia, karena dia memang punya ketentuan tersebut. Kalau misalnya lebih, justru di sistemnya tidak mensupport kalau lebih dari halaman yang ditentukan. Jadi kalian betul-betul halamannya dilihat, ya, disadur yang mana yang penting, kemudian dimunculkan dalam draft jurnal yang kalian kerjakan. Ya. Jadi tadi dipilih yang publikasi di bulan Juni, idealnya paling lambat bulan Juli. Ya. Saya ulangi lagi, nanti tanggal 19 Mei kalian sudah submit draftnya bersamaan dengan bukti bahwa plagiarisnya 15%. Kemudian setelah tanggal 15, tanggal 19, ya hari itu juga atau tanggal 20 paling lambat, kita cek sekali lagi buktinya ini oke, baru kalian mulai tanggal 20 silakan submit ke jurnal yang kalian pilih. Nah, disitulah tahap yang betul-betul menjadi pengalaman yang besar bagi kalian. Mulai dari tahap riset, kemudian nanti upload manuskrip, keywordnya apa, dan apalagi yang diperlukan. Kemudian nanti yang paling signifikan juga ketika kalian sudah submit, mungkin akan ada reviewer, ya, ada komen dari reviewer. Artian ketika kalian sudah submit, nanti progres berikutnya kalian tunjukkan bukti submitnya. Ya, nanti kami akan jelaskan tanggal 20 tahap berikutnya, tunjukkan bahwa kalian sudah submit. Ya. Kemudian
kalian nanti di situ belajar untuk menulis ya, siapa yang menjadi autor atau pemilik dari tulisan tersebut. Silakan di buku ada yang 5 orang, ada yang 3 orang, dilengkapi dengan alamat emailnya. Cukup panjang juga waktunya, hampir sekitar 10 hari, apalagi nanti besok tanggal 12-13, tanggal merah ya, betul ya, 12-13 ya. Halo? Ada yang tahu 12-13? Belum berwaisak. 12-13. Oh, jelas ini. Yang paling effortnya mungkin ketika kalian menggunakan reference Mendeley. Silakan disadur, kemudian referensinya nanti pakai, coba sudah mulai pakai Mendeley, draft dulu, kemudian Mendeley, kemudian submit ke Bu Uti untuk cek plagiarismenya, turutin 15% maksimal, kemudian report ke Dimas, ini buktinya Pak, draft papernya dan bukti plagiarisme 15%. Di samping itu kalian kan ada 5 orang, ada 3 orang, udah bisa paralel juga cek jurnal mana yang akan kalian pilih untuk kalian submit. Idealnya terbit di bulan Juni ataupun paling lewat di bulan Juli. Kemudian satu hal lagi yang paling penting ya, cari jurnal yang saran ya, yang free submit dan juga free publikasi. Paling mahal publikasinya ini ada yang 500.000, ada yang 300.000, tidak ada yang di atas 500. Saran ya untuk semua kelompok, tidak masalah nanti kalau ada free publikasi, yang penting free submit dulu ya, free submit. Nah, kalau kalian sudah cek misalnya yang kami dapat ataupun kami yakin jurnal kami bisa diterima di publikasi ini, publikasinya sekitar 300.000 atau 500, no problem ya, yang penting free submit dulu, maksudnya ketika kalian submit tidak dikenakan biaya. Nah, tapi lebih bagus kalau free submit dan free publikasi, biayanya free jika submit, juga free untuk publikasi. Tidak ada lagi syarat-syarat Sinta ya, minimal ada crossref atau indeks Google, bonus kalau ada Sinta. Silakan dipilih jurnalnya. Nah, mulai hari ini kalian draft apa yang kalian sudah capai sampai tahapan evaluasi dengan pemanfaatan black box tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan ya papernya. Pak. Oke, tidak ada makalah ya. Kita target paper, draft paper. Dijalankan dulu ya sampai target besarnya publish. Kemudian kalau memang tidak publish nanti kita ya, yang penting sudah compulsory ya. Yang paling wajibnya nanti itu submit dulu. Ya, submitnya sebelum submit tentu buktikan plagiarismenya 15. Oke, semuanya. Oke, terima kasih. Salam sehat semuanya. Mohon maaf nih hari offline, kuliahnya online dulu karena orang tua saya lagi di rumah sakit ya. Mohon doanya semua. Terima kasih pagi ini. Kita ketemu lagi nanti di pekan depan off tanggal 19 Senin submit. Maafnya Dimas seperti biasa jam paling lambat jam 23.59 hari Senin saya terima. Oke Dimas ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.